Rangkaian hambatan ya, kita akan belajar rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ada dua ya, cara merangkai hambatan. Yang pertama adalah seri, ya, rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel ya, rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Nah, yang membedakan seri dan paralel adalah adanya cabang dan tidak ada cabang. Baik, ini rangkaian seri akan saya gambar vertikal ya, biasanya horizontal. Nah, di soal-soal. Kita coba gambar vertikal. Ya, misalkan begini, dengan resistor. Ya, ini adalah rangkaian seri, tidak ada cabang di sana. Nah, kita lihat di sana ya. Pertama kita lihat arusnya dulu. Arus yang mengalir karena tidak ada cabang ya, ingat kemarin hukum Kirchhoff, jika tidak ada cabang maka arusnya sama ya. Misalkan ini arusnya ke bawah, ini I-nya sama ya. I-nya sama ya. I-nya sama misalkan di sini R1, R2, R3. Nah, sudah ada I-nya sama, R-nya seperti itu, V-nya bagaimana? Nah, kita lihat V-nya. V ini anggap saja seperti kotak yang ditumpuk. Ini V1, ya. Ini V2, di sini V3. V1, V2, V3. Jadi V ini kalian bayangkan sebagai kotak yang ditumpuk. Nah, dari 3 V ini totalnya adalah V itu sendiri. Ya. Jadi V di sini bisa kita buat persamaan. V itu berarti kalau ini totalnya 3 tumpukan ya, berarti tingginya berapa? Ya tentunya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Itu ya, V, I-nya sama, R-nya nanti kita cari, V-nya dianggap seperti menumpuk seperti tadi. V-nya adalah V1, V2, V3. Nah, selain persamaan V1, V2, V3, ya, kita juga tahu ya ada persamaan ini. Ini jangan lupa. Ya, jangan lupa persamaannya ini. V sama dengan I kali R ya. Nah, kita akan masukkan V sama dengan I kali R ini. Ya, kita akan masukkan V sama dengan I kali R kemana? Ini. Jadi ini kita akan masukkan ke sana. Ya, ini akan dimasukkan ke sana. Kita lihat caranya seperti apa. Kita tulis lagi persamaannya ya. Jadi V sama dengan V1, V2, V3 ya. V1 tambah V2 tambah V3. Nah, V itu sama dengan apa? I kali R kita tulis. Ya, maaf. V ya, I kali R ya. Karena kita mau V-nya V total, maka I-nya I total, R-nya R total. Nah, kemudian sama dengan V1, V1 berarti I1 kali R1. Ditambah V2 berarti I2 kali R2. Ditambah V3 berarti I3 kali R3. Nah, tadi di atas tadi ya, di awal sudah disampaikan ya, menurut hukum Kirchhoff 1 bahwa ketika tidak ada cabang maka I-nya sama. Berarti baik I di sini ya, I total, I1, I2, I3 besarnya sama. Nah, kalau besarnya sama, persamaan kita bisa rubah ya, menjadi seperti ini. I total, saya tulis I saja karena sama kan, dan R total sama dengan karena I1, I2, I3 sama ya, kita bisa kita keluarkan. Jadi I ditulis dulu, kemudian buka kurung, tinggal R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, R-nya kita bisa coret. Ini kita coret, dua-duanya ini kita coret. Menjadi seperti apa? Berarti tinggal RT saja.
R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, inilah persamaan resistor yang dari SMP kalian sudah tahu. Nah, berikutnya adalah rangkaian paralel ya. Kita tulis di situ. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel kita coba gambar sama seperti tadi ya, berdiri supaya mudah menerangkan V-nya. Rangkaian paralel. Kita gambar di sini, misalkan di sini ini ya, bercabang. Gambarnya kurang bagus. Ya, di sini ada resistor. Di sini juga ada resistor. Di sini juga ada resistor. Ya, sama. Kita lihat dulu V-nya. V-nya di sini ya. Nah, karena dia seperti kotak dijejer, maka V-nya ya, misalnya di sini 1, 2, 3, maka V-nya yang tingginya kan sama ini, 1, 2, 3 sama totalnya kan sama. Berarti di sini V totalnya atau V saja kita tulisnya itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 ya. Kemudian I-nya bagaimana? Ya, untuk I karena dia punya cabang ya, kita lihat dulu karena dia punya cabang. Jadi I ini masuk, dia dipecah menjadi 3 ya. Di sini sebaliknya, I-nya masuk 3, keluarnya 1. Nah, dari titik cabang ini ya, dari titik cabang ini kita bisa tuliskan ya, maka I yang 1 atau di sini ya, I1 ya, kemudian ditambah I yang kedua, ditambah I yang ketiga, itu sama dengan I. Ya, misalkan di sini nilainya 2, di sini 2, di sini 2, maka I totalnya yang keluar karena harus sama, yang masuk ada 2 tambah 2 ada 6, maka yang keluar juga harus 6. Maka persamaannya bisa dirubah menjadi seperti ini tadinya. Ini adalah I-nya. Nah, ingat kita kembali lagi ke persamaan V sama dengan I kali R ya. V sama dengan I kali R. Kita tulis di sini dulu ya. Ingat ini persamaan V sama dengan I kali R. Nah, kita bisa rubah menjadi I sama dengan V per R. Nah, kita masukkan persamaan ini. Ini kita masukkan ke sini. Kita lihat. Ya, yang dia tulis I-nya dulu di depan, baru I1, I2. Kita tulis ulang saja. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, ingat, I sama dengan V per R. Kita tulis V per R, R-nya total. Sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, ingat karena V-nya sama, maka semuanya dibagi V ya. Karena V-nya sama, ya, karena V-nya sama, ini semua dibagi oleh V karena V-nya sama. Ya. Kalau dibagi oleh V, ya seperti apa? Oh, kita pindah, udah penuh ya. Kita pindah ke sana. Ya, ditulis ulang ya yang tadi ya. Ditulis ulang yang terakhir. V per R sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2
ditambah V3 per R3. Nah, ini semuanya dibagi ya. Ini semuanya dibagi V ya, karena V-nya sama ya. Semuanya V-nya sama, maka V dibagi V sama dengan 1 per R total, ya total ya. Sama dengan V dibagi V 1 per R1 lagi V dibagi V lagi 1 per R2 ditambah lagi V3 dibagi V, karena V-nya sama berarti 1 per R3. Nah, ini adalah persamaan rangkaian R yang disusun paralel ya, yang disusun paralel ya. Jadi dapatnya persamaan itu dari sini. Baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk latihan soal ya.